Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai contoh-contoh estimasi rata-rata. Sebelum kita lihat contohnya, saya mau ingatkan kembali estimasi rataan itu terbagi dua. Yang pertama untuk sampel besar, di mana N-nya lebih dari 30. Kemudian yang kedua ini untuk sampel kecil, N-nya kurang dari 30. Untuk sampel besar nantinya akan X berdistribusi normal. Nah, kalau yang ini X-nya berdistribusi T student. Untuk X berdistribusi normal ada dua ya rumusnya. Yang di atas itu jika sigma diketahui dan yang di bawah itu jika sigmanya tidak diketahui. Saya ingatkan kembali kalau sigma itu adalah simpangan baku untuk populasi. Sedangkan S itu adalah simpangan baku untuk sampel. Sedangkan untuk yang X berdistribusi T student, dia rumusnya hanya ada satu, yang ini saja. Sekarang kalian sudah punya 3 rumus untuk mengerjakan estimasi rata-rata. Dan ketiga rumus ini digunakan dalam situasi yang berbeda-beda. Kita akan lihat contoh yang pertama. Diambil sampel acak dari 100 mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Jakarta. Jika kalian menemukan soal cerita, kalian harus ubah dulu menjadi simbol-simbol matematika untuk memudahkan kalian menjawab pertanyaannya. Berarti di sini kita tahu bahwa N-nya itu adalah 100. Sampelnya yang diambil ya. Hasil tes IQ pada 100 mahasiswa tersebut didapatkan rata-ratanya adalah 112. Berarti di sini rata-ratanya adalah X barnya itu 112 dan variansinya 100. Kalian harus jeli di sini rata-rata dan variansinya itu merupakan rata-rata sampel karena ada tulisan ya hasil tes IQ pada 100 mahasiswa tersebut. Maka rata-rata dan variansinya ini sampel. Maka variansinya itu menjadi S kuadrat sama dengan 100. Maka S-nya sama dengan akar dari 100 itu 10. Dengan level keyakinan 95%. Maka level keyakinan itu adalah 1 min alfa. Ini sama dengan 95%. Alfanya berapa? Alfanya berarti 5%. Alfa per 2 itu sama dengan 2,5%. Ini kalau dikomakan menjadi 0,05. Yang ini 0,025. Lalu yang ditanyakan adalah tentukan interval confident untuk nilai rata-rata IQ dari seluruh mahasiswa perguruan tinggi tersebut. Tentukan selang kepercayaannya berarti untuk nilai rata-rata dari seluruh mahasiswa tersebut. Maka yang akan kita cari adalah interval mu-nya. Kan yang ditanyakan rata-rata dari seluruh mahasiswa berarti rata-rata populasi. Dari soal ini kita tidak mengetahui sigmanya. Sigmanya berapa? Simpangan baku populasinya berapa kita tidak tahu. Maka kita gunakan rumus yang ini. Yang ini ya. Maka yang akan kita cari adalah peluang X bar min Z alfa per 2 dikali S per akar N. Ini mu, kemudian X bar plus Z alfa per 2 dikali S per akar N. Nah, ini yang akan kita cari. Maka ini sama dengan P. X barnya adalah 112 dikurangi Z alfa per 2, maka Z-nya 0,025 dikalikan S-nya berapa? S-nya 10 per akar 100 kurang dari mu kurang dari X barnya 112 ditambah Z 0,025 dikali
10 per akar 100. Oke, sekarang yang kita lihat adalah Z 0,025-nya ini berapa. Kita lihat dalam tabel distribusi Z-nya. Jika kalian ingin gambarkan dalam distribusi normalnya, ini menjadi seperti ini Z-nya. Nah, yang ini adalah Z alfa per 2, ini Z min Z alfa per 2. Yang ini adalah 1 min alfa. Yang 95% adalah yang ini. Yang diminta adalah Z 0,025. Biasanya kita mencari dari sini kan 0,0 kemudian berapa gitu kan. Nah, sekarang yang kalian cari ada di tabel yang banyak ini, di sini. Nih. Kalian cari nilai yang mendekati 0,025. Ternyata setelah kalian cari 0,025 itu ada di sini. Nah, ini pas ya 0,025. Kalau tidak ada yang pas, ambil yang lebih kecil. Nah, kalau ini pas, maka nilai Z-nya itu adalah min 1,9. Nah, kita ambil yang positifnya, maka ini hasilnya adalah 1,96 untuk Z-nya 0,025. Tadi kita sudah punya nilai Z-nya, sekarang kita tinggal masukkan ke dalam sini. Ini hasil ini tinggal kalian hitung. Ternyata hasilnya itu adalah mu-nya di antara 110,04 sampai 113,96 dengan tingkat kepercayaannya 95%. Jadi bisa kita ambil kesimpulan dengan keyakinan 95% dapat dikatakan bahwa rata-rata seluruh mahasiswa PT tersebut adalah antara 110,04 dan 113,96. Jadi analisis ini, estimasi parameter ini adalah untuk meyakinkan. Misalnya kita punya data yang tadi ini, kita ingin meyakinkan ke seseorang, nih kita yakin dengan hasil perhitungan kita, keyakinan kita ini 95% loh bahwa data yang ingin kita cari itu ada di antara selang ini. Oke, kita coba lagi contoh yang lainnya. Baiklah, contoh yang kedua adalah ini. Dari populasi para pegawai suatu perusahaan diambil sampel sebanyak 100 orang, maka N-nya adalah 100. Kemudian rata-rata dan simpangan baku gaji mereka adalah 3 juta dan 600 ribu. Nah, berarti rata-ratanya itu X bar 3 juta. Kemudian sigmanya simpangan baku ya 600 ribu. Nah, di sini sigma kalau tadi contoh yang awal itu S, perbedaannya ada di kata-katanya saja, tapi pengerjaannya sama saja seperti itu. Ya, perbedaannya hanya ada di simbol dan kata-katanya saja. Yang satu sampel, yang satu populasi. Gitu ya. Buatlah interval kepercayaan 95% untuk menduga berapa sesungguhnya rata-rata gaji pegawai di perusahaan tersebut. Pertanyaannya masih sama dengan taraf keyakinan 95%. Maka di sini kita nanti akan mencari mu. Rumusnya itu adalah X bar dikurangi Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Kemudian X bar ditambah Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Kita tulis lagi informasinya bahwa 1 min alfa itu 95%, maka alfanya 5%, jadi alfa per 2-nya adalah 2,5%. Maka kita bisa masukkan ke dalam sini, X barnya itu adalah 3 juta, dikurangi Z 0,025, dikali sigmanya 600 ribu, dibagi akar 100. Ini mu. Kemudian X-nya tulis lagi 3 juta
ditambah Z 0,025, ini dikali sigmanya 600.000 dibagi akar 100. Dari soal sebelumnya kita tahu bahwa Z 0,025 itu adalah 1,96. Kalau kalian lupa, boleh kalian buka lagi di dalam tabel Z-nya. Berarti kita bisa ganti di sini Z-nya menjadi 1,96. Yang ini juga sama, 1,96. Lalu hasilnya tinggal kalian hitung. Ternyata hasilnya adalah seperti ini, selang dari rata-rata populasinya. Berarti untuk rata-rata populasinya itu ada di selang ini. Maka kesimpulannya adalah dengan keyakinan 95% dapat dikatakan bahwa rata-rata gaji karyawan perusahaan tersebut adalah di antara 2.882.400 dan 3.117.600. Mudah-mudahan kalian paham ya apa yang saya jelaskan ini. Saya akan perlihatkan kembali satu lagi contohnya untuk yang sampelnya kurang dari 30. Contoh yang terakhir adalah ini, diambil 10 buah sampel acak dari pengundian kecepatan bit dalam sebuah kanal komunikasi. Dengan nilai masing-masingnya seperti itu. Dengan level keyakinan 95%, tentukan interval estimasi data-data tersebut. Kalian ingat kembali untuk yang kasus sampelnya kecil kita menggunakan distribusi student. Nah yang ini yang akan kita cari ya. Rumusnya itu adalah ini, nanti kita akan mencari dengan menggunakan rumus ini. Sekarang kita notasikan dulu ke dalam bentuk matematika, maka kita tahu bahwa N-nya itu sama dengan 10. Dari situ kita tidak tahu lagi nilai yang lain ya, tapi di sini ada datanya. Ada 142, 157, maka kita bisa cari rata-rata dan simpangan baku sampelnya. Oke, berarti kita tinggal cari rata-ratanya. X barnya berapa? Cara mencarinya seperti mencari rata-rata biasa. 142 ditambah 157 ditambah seterusnya sampai 164 dibagi 10. Ini hasilnya 160,7. Lalu apa lagi yang kita perlu? Yang kita perlu adalah S, simpangan baku. Cara mencari simpangan baku bagaimana? Simpangan baku itu rumusnya seperti ini ya rumusnya. Kalian bisa tinggal masukkan angka-angka tersebut. Cara mencarinya sama persis di video yang pernah saya jelaskan mengenai rataan dan simpangan baku. Ternyata setelah dicari, S-nya itu adalah 19,62. Lalu seterusnya, kita punya lagi 1 min alfa, itu sama dengan 95%. Dengan alfanya itu 5%. Alfa per 2-nya berapa? Alfa per 2-nya sama dengan 2,5% atau 0,025. Berarti bisa kita tulis dengan menggunakan rumus ini. P, X barnya adalah 160,7 dikurangi T 0,025. DF-nya apa? Nah, di sini DF-nya kalau distribusi T ada yang dinamakan DF, degree of freedom atau derajat kebebasan. Bisa disingkat DF atau DK, yaitu N-1. Di sini N-nya 10, berarti N-1-nya 9. Dikalikan dengan S-nya 19,62 dibagi akar N, akar 10. Kemudian ini X barnya kita tulis lagi, ditambah T 0,025, derajat kebebasannya 9, dikali 19,62 dibagi akar 10. Nah sekarang yang akan kita lihat adalah bagaimana membaca di tabel T ini. Sekarang kita lihat tabel T-nya. Yang kalian perhatikan yang ini saja. Nih yang ini.
yang untuk uji satu pihak atau one tail ya, yang dua pihaknya nggak usah dilihat. Jadi dilihatnya angka-angka yang di sini. Nah, tadi kita butuhkan adalah 0,025 dengan derajat kebebasannya 9. Maka hasilnya adalah yang ini. Nih. 2,262. Maka bisa kita tuliskan di sini T-nya ini bisa kita ganti menjadi 2,262. Yang ini juga sama. Ini 2,262. Setelah dilakukan perhitungan, hasilnya adalah 146,66 dan 174,74. Kesimpulannya adalah dengan keyakinan 95% dapat dikatakan bahwa rata-rata data kecepatan bit adalah antara 146,66 dan 174,74. Jadi itu tadi adalah 3 contoh untuk estimasi rataan. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian tuliskan di kolom komentar.